Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu menyatakan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam lindungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, wallah, Allahu akbar. Sebagaimana yang saya sampaikan pada video Cokro Manggilingan, bahwasanya saya tidak lagi membahas tembakan sosok SP, tapi lebih pada membahas pemikiran atau tafsir atau rencana kinerjanya seperti apa, rencana kerjanya seperti apa. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu Tombo Ati. Ini lagunya sangat populer. Kiai Kanjeng, Mbah Nun juga sudah sering membawakan lagu ini. Termasuk juga musisi terkenal ya, Kang Opik juga pernah menyanyikan lagu ini. Saya tidak akan menyanyikannya karena pasti fals. Obat hati itu ada 5. Yang pertama, membaca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam laksanakan. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat, berpuasa, banyaklah berpuasa. Dan yang kelima, dzikir malam, perbanyak dzikir malam. Nah, Tombo Ati versi sebelum Cokro Manggilingan, sebelum SP hadir, dengan Tombo Ati setelah SP hadir, ini direvisi, dikritisi dan direvisi. Kenapa harus dikritisi? Karena ada poin-poin yang kurang tepat. Jadi begini, Tombo Ati yang pertama, baca Quran dan maknanya, itu masih sesuai, masih tepat. Jadi tidak ada perubahan. SP memandang ini hal yang baik, hal yang benar, tidak ada masalah. Yang kedua, jalankan atau laksanakan sholat malam. Nah, di sini SP melakukan koreksi. Koreksinya di mana? Sholat malam jalankanlah. Makna sholat malam di sini itu biasanya lebih ke makna sholat tahajud atau sholat sunat. Maka yang kedua ini direvisi atau dikoreksi menjadi sholat wajib laksanakan. Jadi yang awalnya sholat malam laksanakan atau jalankan menjadi sholat wajib jalankanlah. Karena sholat sunat itu dibanding dengan sholat wajib, yang terpenting adalah sholat wajib. Maka penekanannya sholat wajib jalankanlah. Karena sholat malam itu lebih identik dengan sholat sunat. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Itu masih sama. Yang keempat, puasa diperlama atau sering-sering berpuasa. Ini pun dikoreksi dan direvisi. Berpuasa itu memang bagus, namun namun kuantitasnya memang harus di proporsinya harus tepat.
Karena walau bagaimanapun puasa itu menguras energi, karena puasa itu adalah makanan spirit, bukan makanan fisik. Jadi dalam poin 4 SP lebih menekankan bergiatlah dalam bekerja, lebih giat dalam bekerja. Jadi puasa diproporsionalkan, contohnya Senin Kamis gitu. Jadi tidak perlu perbanyak puasa gitu, tirakat itu. Di zaman setelah Cokro Manggilingan ini puasa diproporsionalkan, ikuti saja sunnah Nabi, tapi bekerja harus lebih giat, itu maksudnya. Karena orang-orang tua zaman dahulu, di zaman para wali seperti Sunan Kalijaga dan sebagainya, berpuasa itu merupakan rutinitas spirit yang yang memang diperlukan zaman itu, terutama untuk kasakten atau kamukten. Nah, di zaman setelah Cokro Manggilingan SP hadir, memang spirit ini diutamakan, tetapi dalam proporsi yang tepat. Maksudnya ritual spirit tetap dijalankan, tetap diutamakan, karena memang goalnya kan tauhid, tetapi proporsinya disesuaikan. Kalau zaman dulu puasa untuk mendapatkan keris gitu loh maksudnya. Nah, zaman sekarang bekerja untuk mendapatkan HP supaya bisa berusaha, supaya bisa online, belanja online atau jualan online, jadi dengan niat untuk mencari nafkah ridho Allah gitu loh maksudnya. Tuh. Jadi ke situ arahnya. Yang kelima, dzikir malam perpanjanglah. Kalau dzikir malam terlalu panjang, itu nanti ngantuk paginya, nanti akan mengurangi efektivitas dalam bekerja. Jadi standar, maksudnya spirit dikedepankan dalam bahasan Cokro Manggilingan itu maksudnya begini, kita harus tetap giat bekerja, tetapi karena Allah, untuk beribadah kepada Allah gitu loh. Jadi spiritnya itu tauhid gitu loh. Kita bekerja giat supaya dengan tujuan mendapatkan ridho Allah gitu. Nah, kalau sekarang orang terus berzikir sepanjang malam, pagi-pagi ngantuk, tidak bisa bekerja, tidak bisa menafkahi anak istri, gitu. Lalu tanggung jawabnya dia di mana, kan begitu. Nah, sama seperti halnya puasa zaman dahulu, yang orang-orang sering puasa 40 hari, sering puasa yang tirakat-tirakat panjang. Maka dzikir yang panjang ini pun oleh SP dikoreksi, direvisi menjadi dzikir hu Allah untuk Allah gitu. Maksudnya apa? Saya sudah jelaskan dalam tafsir Spirit Al-Fatihah, bahwasanya umul kitab Al-Quran, umul Quran Al-Fatihah, umul Fatihah Bismillah, umul Bismillah atau inti Bismillah Allah, inti Allah hu. Jadi dzikir hu Allah sebagai upaya menancapkan, memperkuat spirit. Jadi tidak perlu duduk berlama-lama, tapi zikir ini merupakan entitas yang terus dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Gitu loh. Kan tidak perlu duduk bersila untuk berzikir, tapi aktivitas kita sehari-hari selalu diiringi dengan zikir itu gitu. Nah, di sini spirit menjadi trigger di depan, menjadi trigger lah di depan untuk bisa menaungi, untuk bisa
mengcover aktivitas ekonomi, budaya, pendidikan gitu, semuanya gitu. Begitu maksudnya. Kalau kemarin kita bekerja hanya untuk mencari uang, maka sekarang kita bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa beribadah, mencari jalan atau mencari ridho Allah gitu. Jadi arahnya ke situ. Maka tombok hati yang disarankan saat ini adalah satu, membaca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat wajib laksanakan. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat, lebih giat bekerja. Dan yang kelima, dikirhu Allah. Ya, nanti lagunya menyusul kalau musiknya sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.